Saya juga ingin mencari itu, jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Seru. Ini kita lihat ada yang menjadi catatan menarik. Gibran langsung disentil moderator ya. Pertama, jangan pakai singkatan. Yang kedua, jangan keluar dari podium. Ya, dua-duanya yang dilanggar oleh Gibran. Jadi pantas sekali moderator mengingatkan Gibran karena terbiasa melanggar. Kalau sudah menjadi kebiasaan sulit loh. Untuk patuh aturan tuh sulit karena kebiasaannya melanggar. Kebiasaan itu sesuatu yang sulit diubah kalau tidak ada upaya yang betul-betul besar untuk melakukan perubahan itu sendiri. Begitu ya. Kemudian Pak Muhaimin nanya ke Gibran tentang pembangunan berbasis bioregional, itu tidak dijawab gitu. Dia malah menyerang personal, botol plastik gitu. Katanya ramah ini, tapi kok pakai botol plastik. Kemudian malah bicara selalu normatif, cari titik tengah, AMDAL, analisa lingkungan. Gibran yang bilang tuh ya, AMDAL itu analisa mengenai dampak lingkungan, bukan analisa lingkungan. Nah, ini ketahuan sekali Gibran itu menghafal saja. Dia ada beberapa part yang lupa, akhirnya nggak nyambung. Itu yang terjadi. Kemudian malah lagi-lagi nyerang secara personal itu. Gimana lo, kan sudah saya jawab. Dapat contekan dari Tom Lembong ya. Ini selalu upayanya adalah upaya mendegradasi secara personal. Ini sangat licik, sangat culas yang dilakukan Gibran ya. Jadi anak muda yang katanya diwakili oleh Gibran, anak mudanya protes. Gak mau saya anak muda diwakili Gibran. Mung teuing gitu. Dia anak presiden yang jelas, bukan anak muda. Yang kebetulan usianya di bawah 40 tahun yang sebetulnya tidak layak menjadi cawapres. Tapi di otak-atik akhirnya bisa. Kan gitu ya. Kemudian Gibran juga sama, lagi-lagi melanggar menggunakan istilah ya. Ya, istilah bahasa Inggris yang ngomongnya aja dipercepat, green inflation. Loh. Bagaimana cara mengatasi green inflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler.
Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk respon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Nggak bisa apa kau mencoba menghargai lawan politik dengan istilah yang jelas. Dan luar biasa kan ketika Pak Mahfud menjelaskan bahwa ini loh proses recycle, orang Madura juga melakukan ini. Dia lagi luar biasa jahatnya Gibran. Gimmicknya ini diatur barangkali ya, dipesan sama tim ininya. Nanti kalau ada jawaban dari situ kamu responnya gini ya. Pantas tidak dalam konteks debat? Saya kira debat untuk memilih presiden kampus di BEM ya, presiden mahasiswa saja nggak ada gimmick-gimmick kayak begini. Ini receh sekali. Jadi saya setuju juga Pak Mahfud bilang Gibran ini receh, kosong kayak PSI. Setipe lah, harusnya Gibran udah masuk partai PSI aja biar sama-sama kosong. Kata Panji kosong. Kalau saya pengennya minus, bukan cuma kosong. Ya itulah jahatnya Gibran ya. Dan Pak Mahfud saya kira cukup bagus juga meresponnya. Gila, ini dahsyat sekali ya. Gibran, Pak Mahfud sampai jarang-jarang nih saya dengar Pak Mahfud. Gila ini, ngarang-ngarang, gak karuan, receh ini. Gak ada gunanya menjawab.
ya bagus lah, cocok lah. Dan kita lihat 01 dan 03 seperti yang bersatu ya. Jadi istilahnya sekarang ini ganjil bersatu. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Ya. Baik. Lama. Cukup. Ini kami persilakan cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Baik. Selanjutnya kami persilakan cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Waktunya 1 menit Pak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi ini harus kita evaluasi dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Bertebaran istilah itu, ganjil bersatu, 01 dan 03. Kenapa bersatu? Ya karena ada keberpihakan pada rakyat. Ya tentu kita berharap Amin yang menang. Kemudian nanti kalau masuk putaran kedua, anggaplah misalkan 01 dan 02 yang masuk putaran kedua, kita akan akomodir. Saya yakin kubu 01 akan mengakomodir, akan membuka lebar-lebar gerbang bergabungnya 03 untuk sama-sama memperjuangkan keadilan rakyat. Kan begitu ya. Kita lihat juga di bagian Pak Mahfud tanya ke Pak Muhaimin, dua-duanya saling setuju. Saya setuju. Kondisinya begitu. Apalagi di sesi yang terakhir disebutkan, apakah setuju bahwa kita telah gagal dalam menangani kerusakan alam, kerusakan hutan? Setuju. Jadi Jokowi gagal, fix. Jokowi gagal dalam mengelola pemerintahan dalam 10 tahun terakhir ini. Dan itu akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran.
Maksudnya mau dilanjutkan kegagalannya. Bahaya kalau begitu.